Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang optimum portofolio. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Alkifah Yunintias, yang kedua Melina Fatur Rahman, dan yang ketiga M. Fahrudin. Portofolio. Portofolio adalah investasi pada lebih satu jenis aset, baik aset keuangan maupun aset non-keuangan. Contoh dari aset non-keuangan seperti mobil, tanah, gedung, emas, dan lain sebagainya. Tujuan utama para investor membuat sebuah portofolio adalah untuk melakukan diversifikasi, yaitu meminimalkan risiko investasi. Dalam hal ini bukan berarti risiko dalam berinvestasi tersebut dihilangkan, namun hanya diminimalkan agar tidak terjadi atau tidak banyak terjadi risiko dalam berinvestasi. Return dan risiko portofolio. Return portofolio. Mungkin kata-kata return tidak asing lagi di telinga kita. Yang kita kenal yaitu return adalah sebagai pengembalian. Namun di dalam portofolio, return portofolio berbeda, bukan pengembalian. Namun return portofolio adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang pertama, return realisasi. Return realisasi adalah rata-rata tertimbang dari return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Berikut adalah rumusnya. Realisasi portofolio sigma 1 sampai N bobot aset I dikalikan dengan keuntungan atau return aset I, di mana N adalah jumlah aset pada portofolio. Yang kedua, return ekspektasian. Return ekspektasian adalah rata-rata tertimbang dari return ekspektasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Berikut adalah rumusnya. Expected return portofolio sigma 1 sampai N bobot aset I dikalikan dengan ekspektasian return sekuritas atau aset I, di mana dengan N adalah jumlah aset di dalam portofolio. Risiko portofolio tidak seperti hanya return portofolio yang merupakan rata-rata pertimbangan dari seluruh return sekuritas tunggal. Risiko portofolio atau portofolio risk tidak merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh risiko sekuritas tunggal. Risiko portofolio mungkin dapat lebih kecil dari risiko rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal. Risiko portofolio adalah varian return sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Salah satu pengukur risiko adalah deviasi standar atau standard deviation atau varian yang merupakan kuadrat dari deviasi standar. Yang pertama, portofolio dengan dua aktiva. Portofolio dua aktiva atau dua aset adalah portofolio yang dibentuk hanya terdiri dari dua aset atau sekuritas. Pembentukan ini dapat dilakukan pada berbagai keadaan, yaitu dimulai dari tidak adanya investasi yang bebas risiko dan tidak diperkenankannya short sales atau menjual saham yang tidak dimiliki. Suatu portofolio terdiri dari dua aktiva, yaitu sekuritas A dan B. Porsi sekuritas A di dalam portofolio adalah sebesar A dan B sebesar B atau 1 min A. Expected return portofolio aset A dikali expected return aset A ditambah dengan aset B dikali expected return aset B. Saya Melina Fatur Rahman akan melanjutkan materi sebelumnya. Poin yang kedua yaitu portofolio dengan banyak aset. Portofolio banyak aset adalah portofolio yang terdiri lebih dari dua sekuritas atau banyak sekuritas yang mempunyai rumus E dalam kurung RP sama dengan sigma dikali E dalam kurung RI dikali XI. E dalam kurung RP adalah tingkat keuntungan atau ekspektasi return dari suatu portofolio. E dalam kurung RI adalah ekspektasi return dari sekuritas I. RI adalah satu outcome sekuritas I dan XI adalah
proporsi dana atau aset yang diinvestasikan pada saham I. Poin yang ketiga yaitu risiko total. Bagian dari risiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio yang well diversified disebut dengan risiko yang dapat didiversifikasi atau diversifiable risk. Karena risiko ini unik untuk suatu perusahaan, yaitu hal yang buruk terjadi di suatu perusahaan lain, maka risiko ini dapat diimbangi dengan hal yang baik terjadi di perusahaan lain. Maka risiko ini dapat didiversifikasi di dalam portofolio. Sebaliknya, risiko yang tidak dapat didiversifikasikan oleh portofolio disebut dengan non-diversifiable risk, dan risiko ini terjadi karena kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan seperti inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Risiko total atau total risk merupakan penjumlahan dari diversifiable dan non-diversifiable risk yang mempunyai rumus risiko total sama dengan risiko dapat didiversifikasi ditambah risiko tak dapat didiversifikasi sama dengan risiko perusahaan ditambah risiko pasar sama dengan risiko tidak sistematik ditambah risiko sistematik. Diversifikasi portofolio ini juga diartikan sebagai pembentukan portofolio sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi risiko portofolio tanpa mengorbankan pengembalian yang dihasilkan. Dengan melakukan diversifikasi akan banyak peluang keuntungan yang dapat diraih. Akan tetapi saat kondisi pasar dalam keadaan melemah atau dalam kondisi yang tidak baik, melakukan diversifikasi tidak akan efektif dan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal apabila tidak dilakukan secara efektif. Diversifikasi mempunyai 3 macam, yaitu yang pertama, diversifikasi dengan banyak aktiva, yang kedua, diversifikasi secara rundown, yang ketiga, diversifikasi secara Markowitz. Model Markowitz. Hieronymus Markowitz mengembangkan suatu teori pada dekade 1950-an yang disebut dengan teori portofolio Markowitz. Teori Markowitz juga menggunakan beberapa pengukuran statistik dasar untuk mengembangkan suatu rencana portofolio, di antaranya expected return, standar deviasi baik sekuritas maupun portofolio, dan korelasi antar return. Teori ini memformulasikan keberadaan unsur return dan risiko dalam suatu investasi, di mana unsur risiko dapat diminimalisir melalui diversifikasi dan mengkombinasikan berbagai instrumen investasi ke dalam portofolio. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz. Portofolio ini mengasumsikan hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko dari portofolio secara implisit, yang menganggap bahwa investor mempunyai fungsi utility yang sama atau berada pada titik persinggungan utility investor dengan efisien set menurut Jogianto tahun 2000 halaman 193, dan pada kenyataannya tiap-tiap investor memiliki fungsi utilitas yang berbeda sehingga portofolio optimal akan dapat berbeda. Tiap investor mempunyai tanggapan risiko yang berbeda-beda. Investor yang mempunyai tanggapan kurang menyukai risiko mungkin akan memilih portofolio di titik B, tapi investor lainnya mungkin mempunyai tanggapan risiko yang berbeda, sehingga mereka memilih portofolio yang lainnya. Selama portofolio tersebut merupakan portofolio yang efisien dan yang masih berada di efisien set. Portofolio mana yang akan dipilih investor tergantung dari fungsi utility-nya masing-masing. Selanjutnya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dari model Markowitz. Yang pertama, semua titik portofolio yang ada dalam permukaan efisien mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. Yang kedua, model Markowitz tidak memasukkan isu bahwa investor boleh meminjam dana untuk membiayai portofolio pada aset yang berisiko, dan model Markowitz juga belum memperhitungkan kemungkinan investor untuk melakukan investasi pada aset bebas risiko. Yang ketiga, dalam kenyataannya, investor yang
berbeda-beda akan mengestimasi input yang berbeda pula dalam model Markowitz, sehingga garis permukaan efisien yang dihasilkan juga berbeda-beda bagi masing-masing sektor. Kemudian, portofolio optimal berdasarkan model Markowitz yang didasarkan pada 4 asumsi, yaitu yang pertama, waktu yang digunakan hanya satu periode. Kedua, tidak ada biaya transaksi. Ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada return, ekspektasi, dan risiko. Dan yang terakhir, tidak ada simpanan dan pinjaman bebas risiko. Kemudian, portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Di sini, portofolio optimal berdasarkan preferensi investor sebenarnya adalah portofolio yang belum benar-benar optimal, tetapi optimal menurut investor tertentu, preferensi risiko tertentu. Demikian juga, portofolio optimal Markowitz juga belum benar-benar merupakan portofolio yang optimal, tetapi hanya optimal untuk risiko portofolio terkecil atau disebut juga dengan MVP, yaitu minimal variance portfolio. Portofolio yang benar-benar optimal secara umum tidak tergantung preferensi investor tertentu, dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Suatu aktiva bebas risiko dapat didefinisikan sebagai aktiva mempunyai return ekspektasi tertentu dengan risiko yang sama dengan nol. Portofolio yang benar-benar optimal secara umum tidak tergantung pada preferensi investor tertentu, dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Suatu aktiva bebas risiko yaitu sebagai aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu dengan risiko yang sama dengan nol. Kemudian, portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Aktiva bebas risiko adalah aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu dengan varian return yang sama dengan nol. Karena varian sama dengan nol, maka kovarian antara bebas risiko juga sama dengan nol. Aktiva bebas risiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia, karena varian defisiensi standar sama dengan nol. Kovarian antara bebas aktiva bebas risiko dengan aktiva berisiko yang lainnya akan menjadi sama dengan nol sebagai berikut. Dari pernyataan tersebut, maka aset bebas risiko merupakan aset yang di tingkat returnnya di masa depan sudah dapat dipastikan pada saat ini karena ditunjukkan oleh varian yang sama dengan nol. Kemudian, portofolio optimal secara umum sebelumnya hanya memasukkan aktiva berisiko ke dalam portofolionya. Aktiva bebas risiko hanya digunakan untuk menentukan letak dari portofolio optimalnya, tetapi tidak dimasukkan sebagai aktiva di portofolionya. Dengan adanya aktiva yang bebas risiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia, investor mempunyai pilihan untuk memasukkan aktiva ini ke dalam portofolionya. Kemudian, karena aktiva bebas risiko variannya sama dengan nol, kovarian antara aktiva bebas risiko ini dengan aktiva bebas risiko lainnya akan menjadi sama dengan nol. Dan untuk kemudian varian aktiva bebas risiko yang sama dengan nol, maka kovarian antara aktiva bebas risiko dengan aktiva berisiko adalah juga sama dengan nol. Karena suatu dikalikan dengan nol adalah sama dengan nol. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.